Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, lautan manusia melintas batas agama memadati sebuah stadion bola kaki pada saat diadakan doa penyembuhan. Ketika saya menyaksikan peristiwa itu, saya langsung mengarahkan pikiran saya pada peristiwa seminar tentang iman dan akal budi yang diselenggarakan di sebuah universitas. Pesertanya dapat dihitung dengan jari, walaupun pematerinya adalah orang-orang yang berbobot dalam level lokal domestik, bahkan sampai dunia internasional. Pertanyaan ini lalu muncul di dalam pikiran saya. Mengapa lautan manusia memadati doa penyembuhan tersebut, sedangkan sangat sedikit yang menghadiri seminar tersebut? Akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan, yakni karena hanya sedikit orang yang memegang prinsip iman dan akal melahirkan mujizat, sedangkan banyak orang lebih dikuasai oleh paradigma mujizat yang melahirkan iman dan akal budi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesaya bernubuat tentang seorang tokoh iman yang dinantikan akan datang menyembuhkan orang buta sehingga orang buta dapat melihat. Tokoh itu terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus yang menyembuhkan dua orang buta di dalam kisah Injil kali ini. Dua orang buta ini termasuk kelompok sedikit orang yang menganut prinsip iman dan budi melahirkan mujizat, bukan sebaliknya, mujizat yang melahirkan iman dan akal budi. Sungguh luar biasa Yesus berkata kepada mereka, dua orang buta itu, "Percayakah kalian bahwa Aku dapat melakukannya? Aku dapat menyembuhkan kalian?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal penting yang harus dicatat terkait dengan beberapa karya mujizat Yesus, yaitu yang pertama, suatu mujizat adalah titik temu antara rahmat Tuhan dengan iman yang dimiliki oleh si pemohon. Dan kedua, karya mujizat dilakukan bukan untuk mencari popularitas, namun untuk menumbuhkan iman para pengikutnya. Ada begitu banyak orang mengeluh doanya tidak terkabul dan bertanya, novena apa yang paling manjur atau tempat ziarah mana yang paling keramat. Pendek kata, pengabulan doa menjadi obsesi manusia
mereka lupa doa adalah penyatuan dan perjumpaan hati antara manusia dengan Tuhan. Ketika kehendak Tuhan berjumpa dengan permohonan manusia, maka pada saat itulah pengabulan doa terjadi. Iman bukan soal perkara kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang murah hati, yang akan membukakan pintu ketika kita mengetuk, atau akan memberikan ketika kita minta. Namun iman yang sejati harus sampai pada suatu keyakinan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu melampaui apa yang kita pikirkan. Maka dalam iman harus selalu ada kepasrahan pada kehendak-Nya. Tentu kita ingat bagaimana sikap batin Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata, "Tetapi bukan kehendak-Ku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Itulah sikap iman yang paling benar ketika kita berdoa. Memohonlah dengan sepenuh jiwa raga kita, tapi berpasrahlah pada kehendak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, catatan kedua tentang karya mujizat Yesus adalah bahwa semua itu dilakukan untuk menumbuhkan iman para pengikut-Nya. Yesus tidak mencari popularitas untuk dirinya, pujian di mata manusia. Dalam Injil diceritakan berkali-kali bahwa Yesus justru pergi menyingkir ke tempat sepi atau ke tempat yang tidak diketahui orang saat ia dikejar-kejar karena perbuatan ajaib-Nya. Dan ternyata dalam Injil pun tampak bahwa kerap kali banyak orang mengejar-ngejar Yesus semata-mata hanya menginginkan keajaiban-keajaiban untuk hidupnya sendiri, namun mereka tidak sampai pada sikap mencintai Yesus. Padahal mencintai Yesus dan mujizat adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Lantas, bagaimana dengan kita para pengikut Yesus di zaman ini? Apakah kita mencari Yesus semata-mata hanya menginginkan keajaiban-keajaiban untuk hidup kita sendiri? Bertanya apakah ada novena yang lebih manjur, ada tempat ziarah yang lebih keramat, ataukah kita mencari Yesus karena kita sungguh mencintai Yesus? Renungkanlah. Marilah berdoa. Ya Allah yang kudus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk tetap berpegang teguh pada iman akan Yesus Putra-Mu. Dengan demikian, kami dapat selalu menjauhkan diri dari yang jahat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.